Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengulang materi penjelasan terkait dengan pemerintahan daerah sampai ke city branding untuk referensi supaya teman-teman mudah mempelajari. Pada prinsipnya materi ini sudah saya share di PPT-nya, sudah saya share di Elena, kemudian di undang-undang itu sudah lengkap penjelasannya. Teman-teman bisa baca beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, pertama kita bahas tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Eh, Pertama yang harus dikuasai adalah dasar hukum dari pemerintahan daerah di Indonesia. Jadi, pemerintahan daerah di Indonesia kemarin kita bahas itu sudah ada sejak zaman Belanda. Pembagian unsur pemerintahan lokal itu sudah ada sejak zaman Belanda. Namun untuk dasar hukum di setelah Indonesia merdeka itu ada dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 18 itu disebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang memandang dan mengingat di dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Ini pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, yang setelah perubahan itu dasar hukum yang utama itu ini ya, teman-teman harus ingat betul bahwa dasar hukum yang pertama adalah dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7, kemudian ada 18A dan 18B. Dalam pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7 itu berisi tentang pada prinsipnya negara kesatuan yang dulunya dibagi atas wilayah besar dan kecil, kita sudah membagi itu menjadi provinsi. Provinsi dibagi jadi kabupaten kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pemerintahan daerah itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi memang ada eh, asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah tersebut bisa mengatur urusan rumah tangganya sendiri, kecuali dalam pasal 5 disebutin kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kemudian eh, pemerintah daerah itu unsurnya terdiri dari pemerintah kepala daerah, yang kedua adalah DPRD. DPRD ini dipilih melalui pemilu, sedangkan kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Jadi pilkada itu tidak harus dengan pemilu, karena disebutin dalam Undang-Undang Dasar hanya dipilih secara demokratis. Nah, dan pemerintahan daerah ini berhak untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ini 18 ayat 1 sampai ayat 7. Nah, 18A itu ngatur bagaimana hubungan keuangan antara pusat dan daerah, kemudian daerah-daerah yang bersifat istimewa, kemudian 18B itu mengatur soal daerah yang bersifat khusus sama masyarakat adat yang menjadi cikal bakalnya pemerintah daerah. Pemerintah desa. Itu teman-teman bisa cek. Jadi yang pertama harus dipelajari adalah pasal 18 di Undang-Undang Dasar. Baru kita ke peraturan perundang-undangan yang ngatur tentang pemerintahan daerah. Dari desentralisasi WED 1903, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 sampai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, pemerintahan lokal ini dalam negara kesatuan bisa dilaksanakan dengan sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, ini kita bedakan masing-masing ya. Jadi desentralisasi itu penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Jadi eh, desentralisasi ini kalau saya membedakan dengan mudah, desentralisasi itu penyerahan kewenangan. Jadi kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom. Jadi
regulasinya diserahkan ke daerah otonom, pelaksananya juga daerah otonom, anggarannya dari daerah otonom atau APBD. Itu desentralisasi. Kalau dekonsentrasi itu hanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan. Regulasinya diserahkan dari regulasinya ditentukan sama pemerintah pusat, kemudian pelaksananya adalah kepala daerah dan instansi vertikal, kemudian anggarannya adalah dari APBN. Kalau tugas pembantuan itu sifatnya hanya penugasan, jadi sifatnya temporary aja, nggak nggak selamanya. Ketika ada tugas saja. Ini regulasinya dari pemberi tugas, pelaksananya bisa bersama-sama, anggarannya juga bisa dari APBN atau dari APBD. Ini. Nah, pemerintahan daerah ini nanti bisa dibaca sendiri ya di undang-undang bahwa pemerintahan itu prosesnya pemerintah itu adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaranya, sedangkan urusan pemerintahan adalah urusan atau kewenangan yang jadi kewenangan dari pemerintahan. Kemudian otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban. Jadi bukan cuma hak ya, tapi ada wewenang di sana dan ada kewajiban di sana untuk ngatur dan urusan rumah tangganya sendiri dalam sistem negara kesatuan. Ini yang perlu digarisbawahi dalam sistem negara kesatuan. Dalam sistem negara kesatuan itu daerah itu hanya dapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat karena yang berdaulat adalah pemerintah pusat, kedaulatan penuh milik pemerintah pusat. Itu. Kemudian dasar hukum tadi sudah saya sampaikan. Eh, dalam penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, itu kita berpijak pada urusan pemerintahan. Jadi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan itu tergantung dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Nah, urusan pemerintahan itu ada tiga. Urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut ini adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya milik pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan umum itu urusan pemerintahan yang jadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, untuk urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan absolut ini berlaku dekonsentrasi. Contoh, urusan pemerintahan absolut itu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama. Nah, untuk urusan ini semua, ini itu tidak diserahkan ke daerah otonom, tapi dari pemerintah pusat, karena ini urusan pemerintahan absolut ya, milik pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu bisa melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal atau kepala daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Jadi urusan ini hanya dilakukan dengan dekonsentrasi. Contoh moneter atau pajak ya. Pajak itu kewenangannya pemerintah pusat. Kalaupun di daerah ada kantor pajak loh, misalkan ada kantor KPP Pratama Candisari misalkan. Apakah mereka adalah bagian dari pemerintah daerah? Tidak. Mereka instansi vertikal. Contoh lagi, oh urusan mau nikah tuh ke KUA misalkan. KUA itu pemerintah pusat. Urusan agama itu miliknya pemerintah pusat. Nah, KUA itu apakah dia pemerintah daerah? Bukan. Dia instansi vertikal yang ada di daerah. Jadi untuk urusan ini, kalaupun dilaksanakan sama daerah, itu instansi vertikal. Gitu ya. Jadi kita patokannya juga melihat bahwa urusan pemerintahannya itu dalam hal apa. Gitu. Begitu juga misalkan kita mau menyatakan perang misalkan dengan negara lain, itu nggak boleh yang declare kepala daerah. Ya harus pemerintah pusat. Gitu. Kalaupun ada di daerah yang melaksanakan, dia bukan bagian dari pemerintah daerah. Jadi kayak kantor pajak, KUA, itu status kepegawaiannya pun pegawai pusat, pegawai kementerian, bukan pegawainya pemerintahan daerah. Gitu. Untuk dekonsentrasi ini untuk pemerintahan absolut sama urusan pemerintahan umum. Jadi urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang
dia miliknya presiden, tapi kan nggak mungkin juga presiden itu keliling-keliling seluruh Indonesia itu membina wawasan kebangsaan, membina persatuan kesatuan, menangani konflik sosial, kan ya nggak mungkin gitu. Nah, urusan pemerintahan ini bisa diberikan kepada kepala daerah atau kepada eh, ya kepada kepala daerah, eh, bisa bupati, bisa wali kota, bisa gubernur untuk melaksanakan. Atau misalkan eh, gubernur, bupati, wali kota tidak bisa melaksanakan, ya ke perangkat daerah yang membidangi. Nah, yang bisa dilakukan dengan desentralisasi adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini adalah urusan pemerintahan yang terbagi, mana punya pusat, mana punya eh, provinsi, mana punya kabupaten kota. Ini yang bisa didesentralisasikan. Jadi desentralisasi itu benar-benar dilimpahkan ke daerah. Jadi kalau itu memang sudah kewenangan daerah, maka regulasinya, pelaksananya, sampai anggarannya itu ya dari daerah otonom. Tentu sesuai dengan pembatasan yang ditentukan sama undang-undang. Pembatasannya apa? Misalkan ada di lampiran Undang-Undang 23 2014. Di situ sudah jelas semua. Dari urusan pendidikan, kesehatan itu dijelasin semua di situ. Urusan pemerintahan konkuren ini ada yang wajib. Wajib ini terbagi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Untuk pelayanan dasar berlaku standar pelayanan minimum. Jadi supaya misalkan pelayanan kesehatan itu ya harusnya sama di semua daerah supaya tidak ada kesenjangan itu. Tapi kalau non pelayanan dasar itu tidak berlaku standar pelayanan minimum, bisa beda-beda dari antar kabupaten, kota atau provinsi. Terus urusan pemerintahan pilihan ini bisa milih, nggak wajib dilakukan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah ya. Contoh, kalau daerah itu nggak punya wilayah laut, ya tidak perlu menyelenggarakan urusan di bidang kelautan. Itu tidak wajib. Nah, urusan pemerintahan ini yang dilaksanakan dengan desentralisasi. Jadi dibagi, diserahkan ke daerah otonom. Tentu dengan batasan, contoh misalkan di lampiran Undang-Undang 23 2014, urusan pendidikan untuk manajemen kurikulum atau penyelenggaraan pendidikan ya, itu kalau untuk pendidikan tinggi itu kewenangannya pemerintah pusat. Provinsi itu SMA atau sekolah khusus seperti sekolah vokasi, SMA, SMK, MA. Nah, kalau kabupaten kota itu untuk SMP sampai PAUD. Jadi, kalau misalkan kemarin itu ada gubernur di daerah NTT kalau nggak salah. Gubernur itu bikin pergub supaya siswa SMA masuk jam 5 pagi misalkan. Loh, kenapa kok cuma siswa SMA, SMP enggak? Ya karena itu bukan kewenangannya gubernur gitu. Misalkan Gubernur Jawa Tengah mau menginisiasi pendidikan inklusif di sekolah vokasi. Kenapa kok cuma di sekolah vokasi? Ya karena kewenangannya gubernur sebatas itu gitu. Misalkan gubernur mau ngatur soal kurikulumnya eh, anak-anak PAUD misalkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu kewenangannya bupati atau wali kota. Itu juga gubernur kok mau ngatur soal UNES misalkan. Itu juga nggak bisa. Jadi walaupun ada desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk ngatur urusan rumah tangganya sendiri, tapi sesuai dengan batasan yang diberikan sama undang-undang. Contoh, itu ada rinciannya ya. Contoh misalkan, oh udah dibagi tadi, pendidikan tinggi miliknya pusat, pendidikan menengah milik gubernur. Tapi kalau urusan akreditasi sekolah misalkan, itu semua milik pemerintah pusat gitu. Itu juga dalam hal kesehatan. Rumah sakit tipe A itu di bawahnya pemerintah pusat, B itu di bawahnya kabupaten gubernur misalkan, provinsi. CD di bawahnya kabupaten kota. Itu udah ada pembagiannya. Bisa dicek masing-masing rinciannya di lampiran Undang-Undang 23 2014. Jadi diberikan kebebasan untuk ngatur urusan rumah tangga sendiri tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap ada batasannya
yang ditentukan sama undang-undang. Mana punya pusat, mana punya provinsi, mana punya kabupaten kota. Itu dalam hal eh, urusan pemerintahan dan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Jadi membedakannya ini ya, ingat. Jadi kalau desentralisasi contohnya apa? Tadi urusan bidang pendidikan. Eh, Gubernur Jawa Tengah mau bikin pendidikan inklusif untuk sekolah vokasi. Silahkan bikin pergub atau perda misalkan. Daerah otonom bisa bikin itu. Pelaksananya siapa? Ya daerah otonom sendiri. Anggarannya dari mana? Dari APBD. Dekonsentrasi itu contohnya pajak tadi urusan pajak. Itu kan urusan pemerintahan absolut nih. Kewenangan pemerintah pusat. Siapa yang ngatur regulasinya? Ya dari pemerintah pusat, dari PP, dari undang-undang, dari permen, CEU misalkan. Pelaksananya siapa? Instansi vertikal. Siapa dia? Oh, kantor pajak di Semarang. Anggarannya dari mana? Dari APBN. Tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu sifatnya penugasan aja. Contohnya gimana? Contoh misalkan eh, daerah itu jadi tuan rumah Piala Dunia misalkan. Misalkan kota Surakarta jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu bisa masuk tugas pembantuan karena kan temporary ya. Per insidental, per kegiatan, per tugas. Regulasinya dari mana? Dari pemberi tugas. Pemberi tugasnya siapa? Misalkan oh ada dari FIFA atau dari pemerintah pusat misalkan. Pelaksananya siapa? Bisa bareng-bareng antara pusat sama daerah. Anggarannya juga bisa dari APBN atau dari APBD. Nah, ini menentukan ini dilihat dari mana? Dilihat dari urusan pemerintahannya. Ini. Kemudian masuk ke penataan daerah. Berikutnya adalah tentang penataan daerah ya. Jadi daerah itu bisa melakukan penataan untuk mewujudkan efektivitas, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas good governance, itu bisa melakukan penataan. Penataan itu dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan. Nih, bisa melalui pembentukan daerah atau penyesuaian daerah. Tapi penataan daerah ini itu harus ditetapkannya dengan undang-undang. Jadi ditetapkan dengan undang-undang ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sama undang-undang juga. Contoh misalkan pemekaran itu daerah provinsi atau kabupaten kota bisa dipecah jadi dua. Contoh Provinsi Jawa Tengah itu mau dipecah jadi dua, itu pemekaran. Contoh misalkan kalau Surakarta, Karesidenan Surakarta, Sragen, Karanganyar misalkan mau bikin provinsi sendiri, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Itu namanya pemecahan atau penggabungan bagian daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Misalkan bagiannya Kabupaten Semarang dengan bagian Kota Semarang. Dia bersanding dalam satu provinsi jadi daerah baru. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Gitu. Misalkan Ungaran Barat sama Gunung Pati. Dia kan dalam satu provinsi mau jadi kabupaten kota baru. Nah, itu penggabungan yang lewat pemekaran. Atau juga ada penggabungan dua kabupaten kota menjadi satu provinsi atau kabupaten kota baru. Misalkan Kabupaten Semarang sama Kota Semarang mau jadi provinsi baru atau kabupaten kota baru itu boleh-boleh aja. Atau juga Provinsi Jawa Tengah sama Jawa Timur mau jadi provinsi baru itu boleh-boleh saja dilakukan. Atas dasar apa? Pertimbangannya efektivitas pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat gitu. Contoh misalkan kayak di daerah luar Jawa ya, misalkan di Kalimantan, itu yang jarak ke kota itu sampai 7 jam, 8 jam. Kalau dia mau ngurus surat surat akte kelahiran misalkan ngurus kakak itu ke Dispenduk Capilnya itu harus 8 jam sampai sana itu sudah tutup. Itu kan jadi tidak efektif. Nah, jarak luas yang terlalu luas ini bisa dipecah gitu. Tapi ketika dia memenuhi syarat yang ditentukan sama undang-undang, ada luas wilayah, jumlah penduduk, harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri, harus ada kajian, baru kemudian ditetapkan dalam undang-undang. Jadi
Boleh-boleh saja, tapi harus mempertimbangkan juga bagaimana kemampuan ketika dia berdiri sendiri jadi sebuah daerah baru, anggarannya mampu nggak, terus dari strukturalnya mampu nggak organ pemerintahannya, itu harus diperhatikan. Kemudian bisa juga melakukan penyesuaian daerah, itu bisa perubahan batas wilayah, perubahan nama, perubahan bagian rupa bumi, misalkan rubah nama sungai, nama jalan, pemindahan ibu kota itu tidak hanya untuk ibu kota negara, tapi juga ibu kota provinsi. Misalkan, oh Semarang sepi nih, mau pindah ke Surakarta boleh nggak? Boleh-boleh aja, selama kajiannya terpenuhi, gitu. Nah, kemudian dalam rangka menata daerah itu, daerah juga perlu membranding daerahnya, supaya daerah itu dikenal, supaya dia punya positioning yang kuat, dia bisa dikenal secara luas di seluruh dunia. Teman-teman bisa lihat YouTube eh, contoh kota-kota yang sudah membranding ya. Ada contoh kayak Amsterdam, Berlin, Bangkok, misalkan New York, yang terkenal lagi tuh Seoul dengan budaya K-popnya. Itu dia sudah nge-branding. Ketika dia sudah punya positioning yang kuat, tentu banyak benefit yang dia dapat gitu. Apa? Tentu akan meningkatkan sektor perekonomian, pariwisata, investasi, perdagangan jasa, sosial budaya. Itu ketika daerah sudah punya identitas. Kalau di Indonesia kita punya Bali. Bali itu sudah punya branding sendiri, sudah punya identitas. Dia terkenal mendatangkan wisatawan, banyak investasi di sana, entah hotel, restoran segala macam, meningkatkan perdagangan jasa, terus sosial budaya juga semakin maju karena ada akulturasi budaya ya. Contoh yang menarik juga di Korea, contoh Korea Selatan di Seoul itu ketika dia sudah punya identitas, oh dengan budaya K-popnya itu luar biasa. Pendapatan negaranya tinggi dari branding K-pop itu. Mendatangkan wisatawan, kemudian investasi, itu luar biasa keuntungannya. Nah, pada akhirnya city branding itu tentang bagaimana cara menghasilkan uang untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan APBD daerah. Tapi kan tidak hanya kita cuma nge-branding aja membuat sebuah logo atau simbol atau tagline semata, tapi city branding ini harus diterjemahkan dalam sebuah program. Misalkan, oh Semarang mau nge-branding pariwisata, ya masukkan itu program-program yang ada di RPJP-nya, RPJM-nya, kemudian di RKPD-nya, gimana caranya kita bisa branding sebagai sebuah kota pariwisata gitu. Jadi kita juga perlu menata diri, menata daerah ya, bahwa fasilitas sarana prasarananya gimana. Misalkan kita mau jadi kota wisata, bagaimana jarak transportasi? Oh, dari bandara ada nggak penerbangan internasional? Kita punya bandara internasional nggak? Kemudian bagaimana akses transportasi publik? Jalanan bagus nggak? Bisa dilewatin tol nggak misalkan? Terus akomodasi, ada wifi nggak? Akses wifi misalkan. Kalau di luar negeri kan sarana prasarana ya, transportasi bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil, di mana-mana ada wifi misalkan. Itu juga harus dipikirin. Jadi kita nggak hanya cuma sekedar oh, kita bikin, oh, kita mau jadi kota pariwisata nih, tapi kita juga harus tahu diri gitu. Kita menata diri. Kemudian dari sisi penataan ruangnya, gimana merencanakan pembangunan yang penataan ruangnya bagus, bebas banjir, bebas dari polusi. Kemudian pelayanan publik, pelayanan administratif, good governance itu akan jadi pertimbangan, terutama untuk investor ya. Ketika investor mau datang itu dia pasti memperhatikan ngurus administrasinya ribet nggak, ada pungli nggak, banyak korupsi nggak di sana. Terus penegakan hukumnya bagus nggak, itu akan jadi pertimbangan. Jadi ketika kita mau membranding daerah, kita juga harus menata itu. Sampai juga budaya masyarakat. Misalkan kita
kita jadi kota pariwisata banyak turis datang, masyarakat mampu nggak toleran dengan budaya-budaya asing gitu. Itu harus jadi pertimbangan. Dan city branding sekali lagi dia adalah sebuah program. Mungkin teman-teman bisa cek di daerah itu. Kadang kalau kepala daerah ganti, udah tagline simbol branding daerah juga ganti. 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Padahal itu bukan cara nge-branding ya. City branding itu tidak melekat pada kepala daerah, tapi harusnya dia melekat pada program daerah. Program daerah itu dari mana? Dari RPJM-nya, dari RKPD-nya. Jadi ketika kepala daerah ganti pun program itu, branding itu masih tetap bisa diterusin gitu. Itu yang paling penting dari city branding. Jadi tidak hanya sekedar tagline, logo, tapi gimana nge-branding program-programnya daerah itu bisa maju. Contoh kalau di Indonesia itu tadi ada Bali. Kalau di internasional menurut saya yang menarik adalah di Korea Selatan. Bagaimana budaya K-pop itu bisa jadi brandingnya Korea Selatan yang mendatangkan banyak sekali uang gitu. Itu untuk city branding. Nah, berikutnya penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah ini ada kepala daerah dan ada DPRD. Masing-masing fungsi dan kewenangannya bisa dibaca sendiri di undang-undang. Setiap daerah itu dipimpin sama kepala daerah yang jabatannya 5 tahun dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketika dia jadi PLT nggak dihitung. Jadi yang dihitung adalah ketika dia menjabat sebagai kepala daerah hasil dari sejak pelantikannya. Terus dipilih lagi 1 kali masa jabatan. Kepala daerah ini dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Jadi bukan sebuah kewajiban harus punya wakil. Kalau nggak punya wakil pun nggak masalah. Misalkan ada nih kepala daerah wakilnya ditangkap KPK atau kepala daerahnya ditangkap KPK wakilnya naik terus nggak ada wakilnya lagi boleh nggak boleh-boleh aja karena di undang-undang juga posisi wakil kepala daerah itu kewenangannya tidak signifikan jadi boleh ada boleh tidak. DPRD DPRD ini adalah berasal dari anggota parpol kalau di kepala daerah itu sekarang ada dimungkinkan dia dari calon independen, bukan perwakilan parpol. Tapi kalau DPRD ini harus dari anggota parpol. Dia punya fungsi, dulu fungsi legislasi ya, di 32 2004 sekarang namanya fungsi pembentukan perda. Fungsi anggaran karena dia menetapkan APBD, menentukan anggaran, kemudian fungsi pengawasan. Nah, dalam rangka pengawasan ini, DPRD itu punya hak sama seperti DPR. Ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi itu minta keterangan. Contoh tadi kayak ada gubernur bikin kebijakan, siswa SMA masuk jam 5 pagi. Nah, boleh DPRD itu minta keterangan, mengajukan interpelasi, atau mengajukan hak angket nih yang lagi ramai, melakukan penyelidikan. Terakhir ada hak menyatakan pendapat. Kemudian kepala daerah dan DPRD itu dibantu yang namanya perangkat daerah. Perangkat daerah ini adalah pegawai ASN. Perangkat daerah itu siapa aja? Ada sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektorat, dia adalah pengawas internal pemerintahan. Dia tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak hanya keuangan, tidak hanya pelayanan publik ya. Kalau keuangan kan ada BPK, BPK, pengawas eksternal, terus pelayanan publik ada ombudsman. Nah, yang inspektorat ini pengawas internal untuk semua penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada dinas, ada badan, ada kecamatan. Ini perangkat daerah. Nah, perangkat daerah teman-teman bisa buka di websitenya masing-masing pemerintah daerah itu mereka punya perangkat daerah apa saja. Nomenklaturnya itu bisa jadi perangkat daerah itu ditetapkan dengan perda. Jadi biasanya kepala daerah kalau baru dilantik dalam masa jabatan awal itu dia menetapkan perangkat daerah yang nomenklaturnya tuh bisa berubah-ubah. Misalkan, oh untuk efektivitas unit kerja ini bisa diganti. Itu bisa-bisa aja. Misalkan nih contoh kayak dulu tuh hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekarang digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Dikbud misalkan. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Misalkan Dinas Pemadam Kebakaran digabungin sama BPBD. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Besoknya dipisah lagi, boleh nggak? Boleh. Jadi nomenklatur ini disesuaikan. Bisa memperhatikan pedoman dari kementerian atau juga bisa untuk efisiensi tergantung pertimbangan dari kepala daerah itu sendiri. Tapi harus memperhatikan bagaimana struktur, organisasi, kemudian anggaran, itu perangkat pedoman pengaturan perangkat daerah ada di peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah. Oke, demikian untuk materi ini ringkas, nanti lebih komplitnya teman-teman bisa cari referensi eh, dari undang-undang atau dari isu-isu aktual, nanti kita akan diskusikan kembali di perkuliahan. Materi berikutnya sistem keuangan daerah dapat dilihat di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.